Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang menghilangkan sifat hasad atau benci pada nikmat orang lain dari diri sendiri. Pendengar yang berbahagia, terlebih dahulu tentu kita timbul pertanyaan, apa itu hasad misalnya? Ya, ada dua pengertian. Pertama, versi jumhur sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mustafa Ad-Dawi. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Ada juga pengertian hasad sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Hasad adalah sifat jelek karena kebencian yang ada disebabkan oleh kurang berimannya kita kepada takdir Allah dan tidak setuju pada pembagian karunia Allah. Ada juga sebabnya karena cinta dunia, takut disaingi, takut dijelek oleh orang lain atau diejek oleh orang lain, dan lemahnya iman. Pendengar yang berbahagia, bagaimana cara mengatasi agar diri kita tidak benci pada nikmat orang lain atau hasad? Ada beberapa yang perlu kita gambarkan. Pertama, ilmu dan iman itu dengan mengetahui bahwa hasad itu akan berdampak jelek pada diri sendiri di dunia dan di akhirat. Yang kedua mengingat akibat hasad yang berdampak jelek di dunia maupun di akhirat. Syekh Mustafa Ad-Dawi Hafizullah berkata, ketahuilah bahwa orang yang didengki atau dihasati akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang hasad. Kebaikan dari orang yang hasad akan diambil dan akan diberi pada orang yang dihasati. Apalagi sampai ada ghibah dan menjelekkan. Yang ketiga, selalu bersyukur dengan yang sedikit. Man lam yashkur al-qalila lam yashkur al-kasir. Barang siapa yang tidak menyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri semua yang banyak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keempat, selalu memandang orang yang di bawahnya adalah masalah dunia. Rasulullah pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian melihat orang lain diberi kelebihan harta dan fisik atau kenikmatan dunia lainnya, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kelima, banyak mendoakan kebaikan pada orang yang mendapatkan nikmat, karena jika mendoakannya, kita akan dapat yang semisalnya. Dari Ummu Darda radhiyallahu an berkata, dan doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisinya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya kepada saudaranya. Ketika dia berdoa kebaikan kepada saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keenam, melakukan yang bertolak belakang dengan niatan hasad. Di antara kiat untuk menghilangkan hasad sebagaimana disarankan oleh Syekh Mustafa adalah orang yang hasad melakukan hal yang bertolak belakang dengan niatan hasadnya. Hal ini tentu saja akan menghilangkan hasad dari dirinya. Contoh yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Ad-Dawi adalah ketika kita tidak suka seorang atau seseorang karena ia punya barang baru, berilah hadiah kepadanya agar hasad dari diri kita hilang. Yang paling minimal yang dilakukan adalah mendoakan yang punya barang baru tersebut kebaikan dan keberkahannya. Pendengar berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasirun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.